Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan channel Bapak Abdul Muhid Al-Miftah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang ada di mana saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang barokah, yang bermanfaat, dan mudah-mudahan aktivitasnya diberi kelancaran dan sukses dalam berkarya. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku pencinta petani hortikultural, dalam hal ini saya mau menerangkan atau memberikan informasi tentang seputar tanaman cabai, yang dalam hal ini satu topik yaitu pembahasan tentang bagaimana cara mengatasi berontok atau buah atau cacar buah yang ada di dalam tanaman cabai. Setelah beberapa saat atau beberapa lama saya mengadakan penelitian dengan penuh kejelian dan kesabaran, maka telah saya temukan dengan adanya langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan tanaman kita atau tanaman cabai agar penyakit berontok atau penyakit cacar daun bisa kita atasi atau bisa kita minimalisir adanya penyakit cacar buah tersebut. Saudara-saudaraku, sahabat tani yang saya cintai, adanya cacar buah, sebab terjadinya cacar buah pada tanaman cabai kita itu ada beberapa sebab, yang diantaranya satu, yang utama adalah bagian pokok atau akar dari tanaman cabai itu disebabkan karena ada kerusakan atau ada luka di dalam akar tersebut, baik itu lukanya karena kena pupuk kimia atau kena terendam air atau dan sebagainya, sehingga luka tersebut bisa menimbulkan jamur atau virus sehingga terisap oleh akar tersebut, dibawa oleh kambium, disebarkan oleh seluruh batang, yang akhirnya bisa terkontaminasi, buahnya menjadi rusak atau cacar. Itu yang pertama, adalah kita harus betul-betul merawat adanya akar pohon cabai itu agar jangan sampai terjadi luka atau pembusukan di dalam akar. Itu yang menyebabkan utama, yang menyebabkan adanya penyakit cacar yang ada dalam tanaman cabai. Yang kedua, luka yang ada di dalam pohon cabai atau batang cabai, atau karena patah atau karena dipatahkan. Nah, di dalam patahnya pohon tersebut atau batang tersebut, nah ini ada kalanya kena air hujan, nah, karena luka seperti kita luka itu karena kena air hujan akhirnya terinfeksi, terus timbulnya jamur, yang jamur itu masuk akhirnya ditransfer oleh kambium ke seluruh batang, yang akhirnya buahnya pun bisa jadi rusak atau kena cacar. Yang ketiga, cacar tersebut bisa terjadi karena kena air hujan.
atau air embun yang berlebihan. Nah, air hujan tersebut mengandung garam. Nah, dan yang akhirnya seandainya itu tanaman kita kena hujan, setelah hujan ada panas, maka daunnya bahkan atau batangnya bisa terkelupas atau luka atau ya, ada semacam pembusukan. Lah, di dalam pembusukan batang atau daun itu tadi, itu akhirnya timbullah jamur yang akhirnya bisa menyebar ke seluruh batang, ditransfer ke buah, akhirnya buahnya terkontaminasi, terinfeksi, batangnya itu tadi terinfeksi, daunnya terinfeksi, akhirnya jadilah cacar daun atau cacar buah ataupun bahkan cacar daun. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, karena kelembapan tanah yang akhirnya menjadi lembab, timbullah jamur. Nah, intinya di jamur penyakitnya virus itu. Timbullah virus atau jamur yang akhirnya diserap oleh akar virus tersebut yang ada di dalam tanah atau di sekitarnya, karena dibawa oleh embusan angin atau air, nah, ditransfer oleh kambium ke seluruh batang, akhirnya jadilah cacar daun. Secara teori itu pun masuk di akal. Secara praktek pun saya praktekkan memang gejala daripada busuk daun ataupun cacar buah itu adalah ada 5 tadi, 5 permasalahan, 5 sebab yang telah saya sebutkan tadi. Loh, cara penanggulangannya adalah yaitu yang pertama tadi, ya kita rawat mulai awal, mulai dari bibitnya. Kita harus betul-betul mencari bibit yang sehat, yang tidak luka, baik batang maupun akarnya. Bagaimana cara membuat bibit yang agar itu tersteril daripada luka atau bebas dari luka atau luka dalam akarnya baik batangnya, yaitu kita bikin polybag atau kokeran. Nanti kita pindahkan, insya Allah itu meminimalisir luka di dalam batang ataupun akar. Itu tadi. Lah, usahakan jangan sampai patah atau dipatahkan. Itu rawan atau rentan sekali dengan adanya cacar buah kalau sudah besar. Loh, cara penanggulangannya bagaimana Pak kalau memang itu sudah patah atau patah sendiri? Ya kita antisipasi kalau ada hujan. Seandainya sekarang hujan, 2 jam kembali ada panas. Lah, sebelum panas itu datang, maka tanaman tersebut harus dikompres dengan air biasa untuk menghilangkan air hujan yang menempel di dalam batang ataupun daun ataupun di dalam buah tersebut. Nah, Pak, insya Allah dengan adanya kompres atau kita semprot dengan air biasa itu tadi, atau bisa dibarengi dengan anti jamur seperti Amir-Statop atau Bion, lah ini lebih bagus. Lah, maka batang yang luka tadi, seandainya orang kita kena apa terus luka, lah kita balut sebagai pembalut atau sebagai penangkal daripada timbulnya jamur yang bisa merusak tanaman kita. Selanjutnya itu cara mengatasi hujan itu tadi ataupun embun yang berlebihan. Lah, untuk tanah yang lembab itu
Cara mengatasinya biar tidak timbulnya adanya jamur tersebut atau virus yang menyebar tersebut, maka kita harus bersihkan. Kita harus bersihkan. Setelah itu got atau parit itu tadi kita dalamkan agar tanah bisa tuntas. Usahakan sinar matahari bisa mengena dalam tanah itu tadi, maka kelembapan akan terkurangi, maka jamur-jamur atau bibit-bibit jamur atau virus yang ada di sekitar cabai tersebut akan mati, bisa dikatakan betul, atau jamur itu bisa mati. Lalu dibantu dengan semprotan-semprotan seperti Bion, Detan, Amir Statop dan sebagainya. Sekarang kalau sudah mengatasi tingkat kerawanan atau itu apa itu namanya, sudah terjangkit cacar buah, untuk menyembuhkan atau untuk agar normal kembali itu tidak bisa. Kita cuma meminimalisir agar jamur itu tidak berkembang berkelanjutan. Dan lalat buah tersebut dan cacar buah tersebut adalah virus atau penyakit dalam tanaman cabai yang menular cepat sekali. Seandainya satu pohon kena, satu atau dua buah saja, maka dalam jangka 3 hari mungkin satu bedeng bisa kena semua. Kalau kita tidak antisipasi atau tidak teliti, maka dengan jalan, seandainya ada yang terkena cacar buah, maka jalannya adalah buah yang sudah terkena kita ambil, kita bersihkan sampai betul-betul satu pohon tersebut tidak ada yang namanya cacar buah atau berontok, penyakit patek kah cerjone. Setelah itu kita semprot, kita matikan bibit-bibit virus yang ada di tanaman cabai tadi dengan Amir Statop atau Bion. Lah adapun buah yang sudah rusak tadi jangan sampai kita buang di sekelilingnya ataupun di dekat pohon itu tadi. Apabila kita buang di sekitar pohon yang lain atau pohon yang terjangkit atau pohon yang lain, maka sama saja kita menularkan atau mempercepat adanya penularan cacar buah itu tadi. Cacar buah bisa menular atau bisa menular seperti penyakit corona itu tadi dengan jalan ditiup angin, dibawa air, nah, airnya mengena dalam akar cabai kita, itu pun bisa jadi cabai-cabai yang ada di sekelilingnya akan kena cacar buah semua. Juga ditiup angin, kalau bisa yang kena cacar itu diambil, dikumpulkan, ditimbun atau dikubur yang agak jauh dari tanaman itu. Nah, itu antisipasi, insya Allah akan selamat. Yo kena tapi tidak begitu parah karena cabainya sudah kena, akarnya sudah terinfeksi oleh virus cacar buah atau penyakit patek itu tadi. Jadi sama saja dengan kesehatan manusia. Sebenarnya tanaman itu tadi, apabila kesehatan daripada tanaman itu tadi tidak terjaga, maka cepat sekali untuk
terjangkit penyakit-penyakit atau virus-virus yang ada. Manusia pun juga demikian. Apabila kesehatan itu tidak terjaga, seperti kebersihan itu tidak terjaga, maka virus-virus yang sudah ada di sekeliling kita maka dapat bersarang di dalam tubuh kita, yang akhirnya kita bisa terkena virus seperti virus corona dan sebagainya itu tadi. Maka kaitan adanya teori atau penelitian saya dengan kesehatan hampir samalah cara perawatannya. Jadi semua itu kalau sudah kita lakukan dengan usaha, dengan ikhtiar, lah selanjutnya, langkah selanjutnya ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua jalan itu, dua jalur ini harus kita jalankan dan kita laksanakan. Kita mengandalkan tanaman saya bagus, tanaman saya normal, tanaman saya. Nah, kalau sudah Allah berkehendak kun fayakun, maka rusaklah ya rusak. Nah, itu. Jadi ikhtiar lahir dan batin. Jadi berusaha untuk mengusahakan agar tanaman kita bagus, dan kita berdoa agar tanaman kita terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut saya temukan dalam teori kesehatan, penyembuhan dalam penyakit yang katanya dokter itu belum ada obatnya, seperti diabetes. Sahabat-sahabatku mungkin sudah tahu, selama 1 tahun mulai bulan 2 2019 sampai 2020, hampir 1 tahun lebih saya tidak aktif dalam memberikan komentar atau mengadakan konten-konten, karena saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji untuk istirahat total, tidak bisa beraktivitas, istirahat dalam amben, istilah Jawa amben, dalam gorden, dalam tempat tidur selama 1 tahun penuh, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Dengan adanya kejadian itulah saya bisa meneliti, mentelaah apa sebab musababnya dan bagaimana cara kita bisa bangkit kembali, bisa aktivitas kembali. Akhirnya dengan kejelian dan ketelitian dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cari informasi dari ahli-ahli kedokteran, ahli kesehatan. Nah, ternyata penyebab inti daripada itu ketemu, baru kita lakukan trik-trik yang bisa bangkit kembali, yang akhirnya alhamdulillah sudah bisa beraktivitas seperti mana mestinya. Ya mudah-mudahan trik yang saya dalami, yang saya teliti nanti akan saya sampaikan secara detail dalam kesehatan. Ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi sahabat-sahabatku semuanya yang kemungkinan sudah terkena penyakit gula ataupun yang belum kena penyakit gula, agar hati-hati dan waspada biar terjaga kesehatannya, tidak terkena namanya penyakit gula. Nah, memang penyakit semuanya itu Allah yang ciptakan, tapi musabab dan musababnya adalah manusia sendiri yang mengundang adanya penyakit itu datang ke diri kita. Nah, dengan hal itu mudah-mudahan dengan adanya keterangan yang saya sampaikan ini
pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi para bapak tani semuanya, khususnya petani hortikultura dan umumnya kepada saudara-saudaraku yang berminat untuk menonton dan mentelaah, mengambil hikmah dan manfaatnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasil dari penelitian saya selama saya sakit, ada 1 tahun, bulan 2 sampai sekarang sudah bulan berapa ini lah, saya bisa bangkit kembali, bisa jalan kembali, bisa aktivitas kembali. Tepatnya bulan 2 juga, bulan 2 2020, tumbangnya awal daripada bulan 2 tahun 2019. Jadi pas 1 tahun alhamdulillah Pak D dengan adanya sakit tersebut bisa menemukan, atau bukan bisa menemukan, ditunjukkan oleh Allah tentang penelitian adanya pertanian dan kesehatan, khususnya penyakit gula dan penyakit yang datang ini namanya virus corona. Nah, virus corona lah itu tadi ada hubungannya, tata kerjanya ada hubungannya dengan adanya penyakit cacar buah itu. Ya, saudara-saudaraku yang berbahagia, inilah penelitian saya, hasil penelitian yang telah saya unggah beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Nah, ini yang sudah berhasil, yang saya namakan cabai rawit Soponyono. Nah, ini sudah berbuah, sudah merah-merah. Nah, insya Allah ini untuk buat bibit, buat pembibitan. Nah, ini luar biasa. Nah, ini jadi buahnya begini. Nah, ini buahnya. Jadi sangat lebat sekali. Ini cuma 1 pohon bisa mencapai begini. Ya, dari sini sudah ada 1,4 meter. Nah, dari sini juga 1,4 meter lebih. Jadi melebarnya saja 2,5 meter lebih. Nah, ini. Nah, sedangkan yang ini masih baru, istilahnya masih sekitar 1,5 bulan yang saya tayangkan kemarin, yang belum berbuah beberapa minggu kemarin. Nah, ini sekarang sudah mulai nampak. Nah, ini mulai nampak, sudah mulai berbuah. Ini alami seperti yang saya terangkan pada video yang sebelumnya. Semacam inilah riset atau penelitian yang telah saya temukan. Adapun pengembangan untuk yang kedua atau yang ketiga itu, kemarin kita tanam. Setelah kita tanam, kita kasih tanaman kangkung, semacam yang sebelah sana yang belum dicabut sedikit. Kemarin di dalam tayangan yang sebelumnya kan ini tanaman kangkung, saya sebutkan tanaman kangkung. Nah, sekarang cabenya sudah semacam begini. Ini sekitar berumur 25 hari. Lah, setelah kangkung kita cabut, baru kita bersihkan, kita kasih bayam potong. Nah, kita kasih bayam potong yang tujuannya sambil menunggu
cabenya besar, maka kita sudah bisa panen namanya bayam potong. Sekitar antara 15 atau 20 hari kita sudah panen. Mengapa Pak ditanami bayam potong? Karena sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, kita tidak terlalu mengeluarkan tenaga, maka bayam potong bisa untuk pemasukan setiap hari tanpa dengan cangkul atau mengeluarkan tenaga yang terlalu banyak. Nah, kalau yang sebelah sana yang hijau itu sudah tanaman bayam potong yang setiap harinya diambil sekitar 20 ikat dan umurnya sekitar sudah 3 bulan. Jadi waktunya mengganti bibit atau mengganti tanaman yang baru atau tanaman bayam potong yang baru. Nah, itulah trik-trik yang saya pakai. Jadi setiap hari panen walaupun sedikit. Seandainya bayam potongnya saja 20, kangkung 20, sawi panjang 20, sawi pendek 20, bayam merah 20, lah sudah berapa? Bayam hijau, bayam doreng, kemangi, maka sudah mencapai antara 150 ikat, kan sudah lumayan. Nah, untuk sahabat-sahabatku mungkin yang ada lahan di samping rumah, di belakang rumah yang kosong, nah, bisa dibikin begini. Jadi ada cabai, ada bayam tumbuh, bayam potong, itu kita biarkan biar kita bisa mengambil atau memetik hasilnya dan dilihat dari dan dipandang kelihatan sejuk dan menyejukkan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.